Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropikawati, NPM 2021-22018. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi laki-laki. Anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki. Alat kelamin laki-laki terdiri atas dua bagian organ reproduksi luar, yaitu penis, skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, epidimis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar aksesoris, vesikula, semilaris, kelenjar prostat, kelenjar Cowperry. Skrotum atau kandung buah pelir adalah sebuah struktur berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak subkutan dan sedikit jaringan otot di dalamnya. Terdapat testis yang dibungkus peritoneum yang distunika vaginalis. Interna terdiri atas T1 testis, merupakan kelenjar gonad pria. Dua buah tersimpan dalam kantong skrotum. Di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan sperma, spermatogonium, spermatosit primer, seks, spermatosit, spermatozoa embrio, dan testis. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang fungsinya memproduksi spermatozoa. Lamanya 2-3 minggu, panjangnya 70 cm dan diameter 0,2 mm. Di dalamnya terdapat tubulus seminiferus yang fungsinya menghasilkan spermatozoa. Tubuli seminiferus dilapisi epitelium germinalis. Pada lapisan yang terdalam ada sel-sel yang disebut spermatogenia. Pada orang dewasa, sel ini memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis. Sebagian sel berubah menjadi spermatosit primer. Sel ini kemudian menjalani meiosis, terbentuk spermatosit sekunder yang berkembang menjadi spermatid, menjalani modifikasi yang kompleks, dan spermatozoa. Banyak mengandung DNA dan mengandung semua gen-gen paternal. Mitokondria terletak di belakang kaput, mengandung enzim metabolik yang digunakan untuk mendapatkan energi dari cairan yang mengelilinginya. Ekor dan sperma yang digunakan untuk pergerakan perkembangan spermatozoa dalam tubulus butuh waktu 60 hari. Yang kedua yaitu epididymis, yaitu saluran yang baru keluar dari testis. Fungsinya mengandung sel-sel sperma yang sudah masak, yang terdiri atas bagian kepala, badan, ekor, penampang 0,10 cm dan panjang 1/600 cm. Bagian kepala terdiri atas sejumlah ductus efferens. Umur spermatozoa dalam epididymis lebih kurang 1 bulan. Yang ketiga yaitu vas deferens, keluar dari epididymis meninggalkan testis menuju rongga panggul kanan dan kiri, mendekat di belakang kandung kencing, menembus prostat untuk bermuara dalam uretra dan mengalir dalam penis. Kelenjar prostat bentuk seperti buah kenari, beratnya 14,7 gram, mengeluarkan cairan alkali yang berwarna abu. Keputihan bersatu dengan cairan keluar kantong mani dan berfungsi membentuk spermatozoa menjadi spermatozoa bergerak aktif. Yang keempat yaitu vesikula seminalis atau kandung mani, adalah dua belah kelenjar tubuler yang terletak kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing dan bergabung dengan vas deferens membentuk sel ejaculatorius secret, adalah komponen pokok dari air mani. Yang kelima yaitu kelenjar prostat, sebesar buah kenari, terletak di bawah kandung kencing, mengelilingi uretra, terdiri atas kelenjar majemuk, saluran otot polos. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur dengan sekret dari testis. 6. Kelenjar tambahan yaitu kelenjar Cowperry dan kelenjar bulbouretral.
Air mani atau semen yaitu campuran sekresi kelenjar dengan spermatozoa warna putih ke kuning-kuningan, jumlahnya 60-100 juta per cc, bergerak aktif lebih dari 70% atau kurang dari 20% menuju infertil. Spermatid cord yaitu bundel yang terdapat dalam ductus deferens yang terdiri atas vena, arteri, limfa, saraf, dan otot kremester. Spermatozoa dihasilkan di dalam tubulus seminiferus. Lapisan yang melapisi tubulus seminiferus disebut epithelium germinalis. Pada lapis yang terdalam terdapat dinding tubulus adalah sel-sel yang kenal sebagai spermatozoa. Pada orang dewasa, sel ini secara konstan memperbanyak diri dan membelahan mitosis. Sebagian sel lebih jauh berubah dan menjadi spermatosit primer. Sel-sel ini kemudian menjalani meiosis, di mana pada fase ini dapat ditemukan semua sel ganda, kromosom, atau diploid. Yang ditemukan pada sel-sel tubuh direduksi menjadi sel tunggal. Penggabungan kemudian dari sel-sel seks pria dan wanita disimpan dalam keadaan diploid. Sel-sel tunggal yang lebih dini dari kromosom pada pria adalah spermatosit sekunder yang berkembang menjadi spermatid. Spermatid menjalani modifikasi yang kompleks untuk menjadi spermatozoa. Bagian kepala atau kaput dari kromosom hampir sebagian besar merupakan material inti, banyak mengandung DNA dan mengandung semua gen-gen paternal. Mitokondria terletak di belakang kaput. Mitokondria mengandung enzim metabolik yang digunakan untuk mendapatkan energi dari cairan yang mengelilinginya. Ekor dari sperma digunakan untuk dipergerakkan. Perkembangan spermatozoa dalam tubulus membutuhkan waktu sekitar 60 hari. Sel-sel yang sedang berkembang didukung oleh sel-sel Sertoli yang besar. Sel interstisial yang terletak di antara tubulus mensekresi hormon pria yaitu testosteron. Hormon seks pria antara usia 10-15 tahun ke hipofisis anterior mulai mensekresi hormon-hormon gonadotropin massa. Kehidupan saat tersebut dinamakan pubertas. SH atau follicle stimulating hormone merangsang dan mempertahankan spermatogenesis dengan tubulus. Yang kedua LH luteinizing hormone yang dikenal sebagai ICSH atau interstitial cell stimulating hormone menyebabkan sekresi testosteron oleh sel-sel interstisial. Yang kedua yaitu aktivitas epithelium germinalis tubulus dalam kurung bekerja dengan FSH. Yang ketiga, meningkatkan sintesis protein. Ini merupakan efek anabolik testosteron yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan cepat tulang dan otot pada masa pubertas. 4. Pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan jakun, rambut dada, dan aksila dengan perkembangan bidang dan dada formal. 5. Pertumbuhan laring dengan pengalaman suara. Sekresi testosteron dan spermatogenesis berlanjut sampai usia lanjut hanya dengan sedikit penurunan. Tidak ada kesamaan pria dan menopause wanita. Ereksi karena dilatasi arteri yang dikontrol oleh sistem saraf simpatis spasium spongiosum dalam corpora terisin dengan darah dengan tekanan arteri yang kuat. Ejakulasi refleks kontraksi peristaltik dari vasa deferens dan vesikula seminaris yang melakukan 3 mm semen yang mengandung 300 juta spermatozoa ke dalam saluran genital perempuan selama hubungan seks. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.